Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, before we start our lesson, let's supplicate first by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we continue our lesson about IT and we specific learn about Microsoft Excel, right? And last week, maybe a week ago, you have learned about data type, right? You have learned about text data type, number with specific setting, and general data type. Nah, so this week we will learn about how to operate of arithmetica. Jadi maksudnya penghitungan sederhana, friend. Jadi operasi aritmatika itu it means simple calculation. Di antaranya yaitu ada penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, perkalian, and average. Kita belajar 5 dulu itu ya. Jadi kita akan fokus belajar how to make a calculation in Microsoft Excel. Dan ini tentu berkaitan erat dengan tipe data yang sudah kalian pelajari di beberapa waktu yang lalu. So, kalau belum paham about data type, please learn from this video in this channel. Ustadz have prepared or Ustadz have created some video about data type. Silakan dipelajari biar kalian paham. Setelah paham, baru kalian masuk ke bagian simple calculation. Oke, teman sekalian, untuk menjelaskan about simple calculation in Excel, Ustadz maybe will create tabel dulu ya. Ustadz akan bikin tabel seperti ini, operation, kemudian first variable, kemudian and then this one is second variable. Oh iya, kenapa Ustadz sebutkan here is variable? Karena Ustadz pengen sudah membiasakan kalian ya about the about the language in IT language. Jadi ketika nanti kalian masuk ke bahasa pemrograman, kalian akan sering mendengarkan kata-kata variable. Variable is something that have value. Jadi apapun itu berupa karakter, berupa string or kata, kemudian number, nah itu namanya variabel ya. Jadi Ustadz di sini menggunakan kata-kata variabel itu untuk merujuk ke angka untuk belajar Excel ini. Oke, kemudian equal. Nah, ini Ustadz akan sedikit lebarkan dulu biar nanti kalian jelas. Ini lebarnya berapa, friend? Kita cek dulu. Oke, sebesar itu kita akan rubah juga di sini biar sama. Kemudian oke, sepertinya cukup ya. Ini kita buat center baik vertikal ataupun horizontal. Ustadz akan zoom in biar jelas. Nah, sudah cukup jelas untuk previewnya sepertinya ya. Oke, teman sekalian, we start from penjumlahan dulu. Oke, penjumlahan. Ustadz buat center dulu. Nah, Ustadz akan menggunakan number 4 and 9. Oh iya, set dua variabel ini adalah sebagai number with common setting ya. Jadi Ustadz tidak membuat setting tambahan di sini. But in equal column, Ustadz will set the data type is number with specific setting. Number, this one Ustadz will add a decimal place sebanyak 2. And then okay. So nanti ketika Ustadz melakukan penjumlahan, hasilnya pasti ada 2 angka desimal after comma. Oke, bagaimana caranya we create operation in Microsoft Excel? Nah, langkah pertama itu
kita akan menggunakan equal symbol. It means sama dengan ya. Di keyboard kalian pasti ada tanda sama dengan. Nah, untuk memulai perhitungan aritmatika, kita menggunakan atau diawali dengan tanda seperti ini. Oke, after that, click the number. Just click the number. Don't write the number here. Oke, karena kita akan merujuk ke selnya. So, Ustadz will click this one, first variable. Ingat penjumlahan. And then second variable. Only like this. After that, press enter button in on your keyboard. Nah, see, tadi Ustadz set 2 angka di belakang koma. Sekarang sudah muncul. Oke, ini adalah hasil dari penjumlahan 4 plus 9 here. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya. Kalau terlalu cepat penjelasannya Ustadz, you can back to the penjelasan sebelumnya atau dimundurkan saja videonya. Oke, next. Pengurangan. Bagaimana kalau melakukan operasi penghitungan pengurangan? It same with before, teman-teman. Jadi Ustadz di sini will use the same number and caranya sama. Kita awali dengan equal symbol like this. Klik first variable and minus ya, karena kita melakukan operasi pengurangan, and 9. Klik second variable and then press enter. Nah, ini adalah hasilnya. See here, Ustadz first variable itu lebih kecil daripada second variable. So, hasilnya pasti minus. Maybe some of you tidak ada tanda minusnya, but the color is changed to red color biasanya. Kalau first variable itu lebih kecil ya, tapi kalau lebih besar ya pasti bukan negatif, hasilnya masih positif. Tapi kalau hasilnya negatif, sometimes di settingan komputernya Ustadz ini adalah tanda minus. Tapi tergantung komputer kalian settingannya seperti apa. Biasanya selain tanda minus seperti ini, Excel itu akan membuat tandanya hanya color, only the color, red color, not with minus symbol. Jadi tergantung settingan kalian ya. Kalau misal tiba-tiba angkanya jadi merah tapi nggak ada tanda minusnya, jangan bingung. Itu adalah menandakan bahwa nilainya adalah nilai angka negatif. Oke, now is perkalian. Ayo coba. Tanda perkalian di Excel menggunakan apa? Apakah tanda X? No. Di Excel, tanda perkalian itu disimbolkan dengan star symbol. Wait, where is star symbol? I cannot find the star symbol here. Not star like yang kita gambar ya, tapi star symbol itu yang ada di keyboard kalian itu ada di angka 8. Nah, di atas angka 8 itu di star symbol. Kalau Ustadz type here, wujudnya seperti ini, friend. Nah, that is star symbol. Ustadz using with same number again. Okay. How to do the multiple operation? Sama, friend. Just we start with equal symbol and click first variable, press star symbol like this, and second variable. After that, enter. Oh, this is the result of 4 times 9. Nah, hasilnya adalah 36. Oke, kemudian sampai sini bisa dipahami, friend ya? Oke, we continue with pembagian. Pembagian disimbolkan dengan garis miring. Kalau di laptopnya Ustadz jadi satu dengan tanda tanya ya. Nah, please kok jadi seperti itu? Kenapa?
Maybe start here. Oke. Nah, seperti itu ya. Ustadz using same number here. Sama, teman-teman, cara mengoperasikannya. Start with equal number, first variable, kemudian tanda seperti ini, slash, and then second variable. Press enter. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, now we will learn about average operation. Nah, kalau untuk rata-rata, teman sekalian, ini adalah gabungan dari operasi yang sudah kita pelajari. Gabungannya seperti apa? Nanti di bagian average ini, maka kita akan menggunakan operasi penjumlahan, this one, dan pembagian. Dua operasi, average itu maksudnya kita akan menentukan nilai rata-rata dari angka yang akan kita operasikan. Dalam hal ini Ustadz create example with two number. So, Ustadz coba tuliskan dulu biar tidak bingung here. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita akan mengoperasikan caranya seperti ini. Untuk menemukan nilai rata-rata itu, jumlahkan angkanya terlebih dahulu. Berapapun itu jumlahnya, kalau ada 5 berarti jumlahkan semua. Ini dalam hal ini Ustadz just create two variable. So, Ustadz akan menjumlahkan 4 ditambah 9. Oke. Jika sudah ketemu hasilnya, maka dibagi sebanyak jumlah variabelnya. Jumlah variabel yang Ustadz pakai ada berapa? 2. First variable and second variable, hanya 2 angka. Jadi 4 ditambah 9. Jika sudah ketemu hasilnya, maka dibagi 2. Karena ada 1, 2. Kalau 5 angka gimana, Tat? Ya dibagi dijumlah dulu 5 angka tadi, kemudian dibagi dengan 5. Angkanya 9 sama. Dijumlah dulu angkanya sebanyak 9 tadi, kemudian dibagi 9. Jadi kalau Ustadz tuliskan di notepad, maka 4 ditambah 9 dibagi berapa? 2. Apakah seperti ini notasi penulisannya? Bukan. Kalau seperti ini nanti hasilnya seperti ini, friend. 9 dibagi 2. Jika sudah ketemu hasilnya, baru ditambahkan 4. Kalau kita biarkan, so kita harus memberikan perintah ke Excel, perintahnya berupa 4 ditambah 9 dahulu yang dikerjakan. Kalau sudah ketemu hasilnya, baru dibagi dengan 2. So, how kita melakukan atau memberikan perintahnya? Tenang, friend. Kita akan menggunakan tanda seperti ini. Apa kalian menyebutnya? Kurung, buka kurung, tanda kurung ya? Like this. Nah, kalau sudah diberikan tanda seperti ini, maka ini artinya kita akan memberikan perintah ke Excel. Maka yang perintahnya adalah lakukan operasi penjumlahan 4 ditambah 9 terlebih dahulu. Setelah itu, setelah ketemu hasilnya, maka baru dibagi dengan 2. Oke, kita lakukan seperti formula di notepad tadi. Seperti ini ya. Mana Excelnya? Oke, maka kita akan buat tanda kurung seperti ini. Kita tambahkan plus like this, tutup kurung. After that dibagi berapa? 2. Oh iya, yang bagian B6 C6 ini jangan kalian write the number ya, seperti yang atas-atasnya. Jangan ditulis numbernya, just klik. Ya, nah yang ditulis numbernya itu yang
di bagian setelah kita menuliskan tanda bagi. After that, press enter. Nah, inilah nilai rata-rata dari 4 dan 9. Nah, ini cara manual, friend ya. Manual. Apakah ada cara yang lebih simpel, Ustaz? Ada dong. Ada. Nah, kita masih menggunakan angka 4 dan 9 ya, friend ya. Oke, cara simpelnya sudah disiapkan di operasi aritmatika di program Excel ini. How we find the formula? Here. Klik tanda sama segitiga terbaliknya. Nah, here see there is average function, right? Nah, kita akan menggunakan ini. Jadi berbeda dengan yang manual tadi. Kalau manual tadi kan kita mulai dengan equal symbol, right? Nah, untuk yang automatic seperti ini, kita biarkan empty cell, kemudian klik segitiganya, kemudian klik average. Woi, kok malah ke atas, friend? Nah, bagaimana caranya agar yang akan dihitung itu kan 4 and 9? Bagaimana caranya? Nah, yang klip-klip ini kalian bisa klik di sini atau di atas. Sama aja, yang penting poinnya adalah kita akan erase the cell yang ada di tanda kurung sampai habis. Sampai seperti ini. After that, klik the cell. Remember, klik and drag. Ya, klik, hold, and drag like this. Jangan dilepaskan dulu. Ini masih Ustaz tahan ya. After that, release. After release, press enter. Nah, ini adalah tanda manual, cara menghitung average menggunakan function that yang sudah disiapkan oleh Excel-nya, friend. Nilainya sama. Nah, tadi Ustadz sempat share ke kalian kan, bagaimana kalau kurungnya dihilangkan, Tat? Apakah hasilnya sama? Coba kita akan try here. Ya, kita biarkan seperti ini. 4 ditambah 9 dibagi 2. Dengan cara manual ya. 4 plus 9 divided by 2. Nah, apakah sama hasilnya 6.5? Kita press enter. Nah, hasilnya ternyata berbeda, friend. Karena seperti yang Ustaz jelaskan tadi, untuk mendapatkan 8,5, maka prosesnya adalah 9 dibagi 2. Setelah ketemu hasilnya baru ditambahkan 4. Nah, ini bukan nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu yang tadi, seperti ini formulanya. Oke, itu adalah simple calculation yang kita praktekkan atau akan kita pelajari di Excel di semester ini, teman-teman. Jadi untuk latihan kalian, silahkan kalian create table yang mirip seperti ini, ya. And then kalian gunakan angka yang berbeda. Kalau Ustadz adalah angkanya 4 and 9. Kalian jangan pakai 4 and 9. Tapi angka yang lain ya. Coba kalian buat, kemudian operasikan seperti yang Ustadz lakukan untuk average-nya dengan cara manual. Dengan cara yang kedua adalah dengan function atau formula yang ada di Excel ya. Nah, oke, silahkan dipraktekkan teman-teman. This week there is an assignment for you. This is just practice, and maybe next week we will do assignment. Ustadz akan berikan tugas tentang operasi aritmatika, tapi yang bukan seperti ini bentuknya, yang pasti akan ada sedikit modifikasi dari numbernya. Maybe Ustadz akan Ustadz berikan cerita soal, maybe. Do you agree? Oke. Silakan dipelajari teman sekalian, dipraktekkan apa yang Ustadz sampaikan barusan.
And let's close our class by say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and see you next week inshallah my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.